Alhamdulillahirrahmanirrahim ya kita bisa berjumpa di Tuweb kedua ya. Kalau Tuweb pertama kan yang menyelenggarakan apa dari UT-nya langsung ya. Kemudian lanjut ke Tuweb kedua dan di sini kita akan eh, belajar sedikit aja tentang ini sih apa internet protokol. Sudah terlihat share screen saya, presentasi saya sudah ya. Jadi materi yang iya yang keenam di sini yaitu tentang internet protokol dan internet blocking ya. Jadi kemarin ya sudah saya terima beberapa tugas yang apa sudah dikumpulkan ya. Ya semoga nilainya bagus ya. Insya Allah nilainya bagus semua. Ya, yang penting mengumpulkan dulu, dicoba dulu aja ya. Nanti kalau apakah berhasil atau tidaknya itu apa istilahnya apa ya? Saya akan menilai dari usaha kalian semuanya yang sudah mengumpulkan, yang sudah membuat video ya tentang bagaimana cara membuat kabel jaringan ya kemarin ya kalau nggak salah ya. Jadi kabel strike, kabel stroke, cross seperti itu ya. Nah, kita akan belajar tentang pengalamatan IP ya. Mungkin sudah apa ya? Kalau yang apa? Yang bekerja di dunia apa? Jaringan komputer misalnya di apa? Di admin di warnet atau di mana mungkin sudah mengenal atau sudah terbiasa dengan pengalamatan IP atau mungkin jadi aslab gitu ya, lab di eh, komputer apa gitu. Atau ya biasanya dari satu lab apa dari satu komputer ke komputer itu dia pakai alamat IP yang berbeda-beda meskipun ada yang pakainya lokal, ada yang pakainya global gitu ya. Ada yang apa? Kelas A, kelas B. Nah, itu nanti kita eh apa ya? Sudah dipelajari mungkin juga ya untuk IP kelas A, IP kelas B seperti itu ya. Dan IP kelas C yang sering kita pakai ya. Ya, jadi di sini alamat IP ini merupakan representasi dari 32 bit bilangan unsigned biner ya, ditampilkan dalam bentuk desimal dengan titik. Nah, jadi ada titik itu adalah untuk sistem apa istilahnya pemisahnya dari suatu biner tersebut. Jadi biasanya itu ada satu, dua, tiga, empat, ada empat oktat. Nah, ini tuh biasanya dari oktat itu biner itu satu, satu. Nah, itu biasanya sampai 8 gitu, sehingga menyusun angka tersebut ya, dari biner ke desimal gitu biasanya. Ini merupakan contoh valid dari IP. Ini IP kelas apa? Kalau Ajeng tahu mungkin dari 10 ini berarti dia kelas A ya. Nanti ada kelas B, ada kelas C. Nah, kelas C itu biasanya dari 192 seperti itu ya. Kemudian di sini ada pengelamatan IP dapat dilihat dari RFC 116. Itu adalah internet number. Itu untuk mengidentifikasi suatu host pada internet, maka tiap host ini diberi IP address atau internet address ya. Apabila host tersebut tersambung dengan lebih dari satu jaringan, maka disebut multi-home di mana akses memiliki
satu IP address untuk masing-masing interface. Nah, IP address ini terdiri dari, nah di sini ada nomor, nama apa, nomor networknya, ya, jaringannya. Nah, kemudian di sini ada hostnya. Nah, biasanya banyak sedikit hostnya kan dia di oktat terakhir ini ya, di C, terus kemudian B itu dari sini ke sini. Nah, kalau A itu sini, sini dia sama sini. Nah, seperti itu biasanya ya. Nah, di sini ada apa ya? Ada routing statis, ada routing dinamis gitu biasanya nanti ada, karena ini ada multi home ya. Jadi satu IP ini untuk masing-masing interface yang berbeda ya. Kemudian ada, nah ini pengalamatan IP di sini, sorry. Eh, Ya, jadi IP address ini merupakan 32 bit ya. Jadi bilangan biner itu di mana bisa dituliskan dengan bilangan desimal dengan dibagi menjadi 4 kolom. Nah, tadi ya yang dipisahkan dengan titik. Nah, bilangan biner ini dari IP address ini misalnya 128.279. Nah, itu tadi sebenarnya disusun dari ini tadi yang saya bilang itu oktat, itu berarti dia okto. Nah, biasanya ada 8 8 bilangan biner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 bilangan biner ini yang nanti akan dikonversikan ke desimal yang akan menjadi IP address-nya, apa, di apa ya, di hostnya itu nanti ya. Nah, ini kan kalau 128 itu kan dia di paling ujung ya kan. Ini biasanya gini biasanya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 itu adalah 2 pangkat 7 ya. Itu adalah 128. Nah, kalau 2 pangkat 0 itu kan 1 nih. Nah, misalnya ini kan 9 ya. 2 pangkat 0 itu kan 1. Terus kemudian di sini 0, eh, enggak deh. Enggak dihitung. Jadi kan di sini hanya di 2 pangkat 0, 3, 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu kan 8. Nah, jadi 8 ditambah 1. Nah, 9. Nah, seperti ini kan. Nah, begitu juga seterusnya ya. Oke, ini belum ada yang join lagi. Belum ada yang join lagi. Oke, kita lanjut dulu aja deh. Penggunaan IP address ini adalah unik ya. Jadi artinya tidak diperbolehkan menggunakan IP address yang sama dalam satu jaringan. Ya, jadi harus berbeda-beda ya. Kalau ada yang sama itu wah itu pasti konfliknya atau bentrok seperti itu ya. Nah, ini tadi ada kelas A, B, C ya, yang saya bilang dari awal tadi ya. Jadi ada pembagian kelas, alamat IP, kelas base IP ya. Jadi yang biasanya sih yang sering dipakai itu ya A, B, C ini ya. Nah, kalau kelas D dan E itu sebenarnya ya dipakai juga, tapi biasanya untuk sekedar penelitian gitu ya, atau hanya sekedar. Nah, di sini kelas D itu multi case dan kelas E itu future use. Ya, jadi nanti mungkin IP versi 7 mungkin ya nanti untuk pengembangannya seperti apa ya belum. Tapi kan IP versi 6 pun dan IP versi 4, eh ya IP versi 8 berarti ya harusnya yang kelas ini. Nah, yang 4 aja sebenarnya sudah cukup. Nah, kalau sekarang kan yang IP versi 6. Nah, seperti itu.
Nah, kalau di kelas C itu host ID-nya dia lebih sedikit, ya kan? Net ID-nya dia lebih banyak. Nah, kalau kelas B itu imbang antara net ID dan host ID. Nah, kalau kelas A itu net ID-nya lebih sedikit. Nah, host ID-nya dia banyak. Ya, jadi biasanya untuk internet kelas dunia seperti itu ya. Kalau yang kelas C ini biasanya hanya untuk satu lab misalnya atau satu gedung, satu ruang, satu lantai misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada pembagian kelas alamat IP. Kelas base IP address ini kelas A ini menggunakan 7 bit alamat network dan 24 bit untuk alamat host. Dengan ini memungkinkan adanya 2 pangkat 7 dikurangi. Nah, kenapa sih harus dikurangi 2 gitu ya? Jadi ada 126 jaringan, kemudian di sini ada 2 pangkat 24. Nah, dikurangi 2 lagi. Nah, atau lebih dari 2 juta alamat ya. Nah, di sini itu banyak sekali ya, lebih dari 2 juta halaman. Nah, di sini kenapa ada di pengurangan 2 itu nanti biasanya untuk IP broadcast dan untuk gateway-nya biasanya seperti itu ya. Nah, kelas B juga seperti itu juga. Jadi, kalau kelas B itu 14 bit ya alamat network dan 16 bit untuk alamat hostnya. Dengan ini kemungkinannya adalah 2 pangkat 14 ya kan. Jadi kalau 2 pangkat 14, nah itu tadi kan berarti 14 itu kan berarti kan 7 7 gitu ya. Ya kan. Nah, atau 8 8 gitu biasanya. Nah, kalau 16 itu kan berarti oh ada apa? Ada apa? Ada 8 sama 8 16. Nah, pas ya. Nah, kalau yang ini kenapa ada pengurangan 2 lagi gitu ya? Harusnya kan juga 16 ya. Soalnya kan tadi kan 8 bit ya kan, 8 bit di oktat pertama, 8 bit di oktat kedua, 8 bit di oktat ketiga, dan 8 bit di oktat keempat. Nah, ini kenapa yang 16? Nah, kalau yang 16 bit ini ya udah benar ya. Nah, ini kenapa 14 bit? Nah, itu karena kalau yang di kelas B itu ada IP IP yang istilahnya kayak IP private gitu. Jadi IP yang tidak bisa dipakai untuk sembarangan komputer atau device ya. Jadi nanti ada beberapa IP yang namanya IP private gitu. Nah, makanya di sini ya yang harusnya 88 jadi 77 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ini ada 16.382 jaringan. Nah, hostnya ada sekitar 1 juta alamat ya, seperti itu. Ini lebih lah harusnya ya. 2 pangkat 16 ya. Oh ya, ini ya. 65.000. Nah, kalau kelas ini menggunakan 21 bit alamat network dan 8 bit alamat host. Nah, ini bit yang terakhir ini biasanya udah bener. Nah, kalau yang ini tuh biasanya dia dikurangi satu-satu tadi. Ya, jadi kan 7 7 7 gitu ya. Enggak 8 8 8 gitu. Dengan ini menggabungkan adanya 22 pangkat 21 kurangi 2. Nah, segini. Banyak ini netnya ya, networknya ada 2 juta lebih. Ya, ini kebalikan sama yang kelas A. Kemudian jaringannya untuk hostnya itu hanya ada 254. Harusnya 256 ya. Nah, karena dikurangi 2 biasanya untuk broadcast sama ini BTB-nya. Atau sekitar 0,5 juta halaman. Nah, kelas D ini untuk multicast dan kelas E ini untuk digunakan selanjutnya. Nah, kelas A digunakan untuk jaringan yang memiliki jumlah host yang sangat banyak.
Sedangkan kelas C digunakan untuk jaringan kelas kecil. Nah, dengan jumlah host yang tidak sampai 254. Misalnya kan warnet itu biasanya, atau kalau misalnya kelas pembelajaran lab itu biasanya kan cuma 40 ya, 40 mahasiswa biasanya kan satu kelas. Nah, biasanya kan ada 40 komputer. Nah, biasanya pun 40 itu biasanya dia paling berapa ruangan. Misalnya 5 ruangan pun juga hitungannya masih sekitar 100 gitu ya. Nah, sedangkan untuk jaringan yang jumlahnya lebih dari 254 ini harus menggunakan kelas B. Nah, kelas B itu yang pertengahan. Nah, kemudian alamat IP yang perlu diperhatikan itu ada yang alamat dengan semua bit 0, bit sama dengan 0 itu digunakan untuk alamat jaringan network address. Nah, ini network address itu atau sama dengan IP gateway biasanya. Atau biasanya IP gateway-nya itu di belakangnya misalnya. 192.168.1.1 atau 10 ini. Nah, alamat dengan semua bit yang satu. Nah, ini digunakan untuk alamat broadcast tadi ya. Nah, ini yang 255. Nah, kemudian ada loopback. Nah, alamat dengan IP ini 127 ini digunakan sebagai alamat loopback sistem lokal. Nah, 127 itu kan dia juga masuknya sebenarnya di kelas mana? Kelas B ya. Nah, antara kelas B dan kelas C seperti itu. Nah, kemudian ada subnet. Nah, nanti akan dipecah-pecah atau dibagi-bagi lagi. Nah, yang paling gampang itu sebenarnya yang host, ya hostnya banyak, ya kan bisa dipecah banyak. Nah, perkembangan internet yang pesat menyebabkan penggunaan IP semakin banyak dan jumlah IP yang tersedia semakin lama semakin habis. Selain itu, untuk pengaturan jaringannya itu juga semakin besar karena jaringan yang semakin besar ini eh, untuk itu perlu dilakukan pengecilan jaringan yaitu dengan cara membuat subnet atau subnetting sehingga bentuk dasar dari IP ini akan berubah dengan pertambahan subnetwork atau nomor subnetnya. Nah, nanti misalnya kelas C itu juga masih bisa dipecah gitu ya. Jadi ada nomor jaringan, nomor subnet dan nomor host. Nah, jaringan ini bisa dibagi menjadi beberapa jaringan kecil dengan membagi IP address dengan pembagian yang disebut dengan subnet mask atau bisa disebut net mask. Nah, net mask ini memiliki format sama seperti IP address. Nah, kemudian ada IP routing, itu ada direct routing dan indirect routing. Jadi ada routing yang langsung dan routing yang tidak langsung. Nah, itu tadi yang saya jelaskan di awal itu tadi ada yang namanya multi apa tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk IP routingnya sebenarnya nanti. Nah, nanti silakan cari apa sih itu routing langsung dan apa sih itu routing yang tidak langsung gitu ya. Nah, sebenarnya sih pada intinya adalah eh, kalau langsung itu biasanya dia tidak ada perantara ya. Jadi biasanya alamatnya itu dia berada di satu kelas yang sama, guys. Nah, kalau yang tidak langsung itu biasanya dia ada perantaranya. Misalnya ada beberapa yang misalnya subnet, dia misalnya udah beda subnet gitu ya. Jadi misalnya, oh ini misalnya dipecah jadi 4 ruangan, 4 kelas yang misalnya dia ininya nanti dipecah lagi eh, apa hostnya. Nah itu dia untuk menggabungkannya itu biasanya dia pakai perantara ya untuk tabel routingnya gitu biasanya. Nah nanti coba kalian cek eh, dulu apa untuk penjelasannya banyak sekali literatur yang bisa kalian nanti pelajarin ya.
Nah, kemudian metode pengiriman itu ada broadcast, multicast, dan anycast. Nah, pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan, metode pengiriman ini data seperti ini disebut broadcast. Nah, jadi dalam satu jaringan dapat semua gitu ya. Aplikasi yang menggunakan metode ini akan mengirimkan ke dalam alamat broadcast atau yang alamat yang belakangnya 255 tadi ya. Apabila mengirimkan data ke alamat ini, maka semua host yang berada dalam jaringan tersebut akan menerimanya. Nah, seperti itu. Nah, ini bedanya antara multicast dan anycast. Nanti coba ya di telah lagi. Jadi, pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan, metode pengiriman data ini disebut multicast. Nah, di sini adalah dalam satu jaringan. Tapi kenapa multicast gitu ya? Jadi alamat ini menggunakan kelas D. Jadi sehingga beberapa host ini akan didaftarkan dengan menggunakan kelas D ini apabila ada pengiriman yang mengirimkan data ke alamat di kelas D ini. Jadi maka harus diteruskan ke host-host yang sudah terdaftar di IP kelas D. Nah, jadi multicast itu meskipun dalam satu jaringan, tapi dipilih gitu ya untuk IP berapa aja ya dapat message-nya atau dapat pesannya seperti itu. Nah, itu dimasukkan di kelas D. Nah, kalau Anycast seperti apa? Nah, apabila suatu pelayanan menggunakan beberapa IP address yang berbeda. Nah, kemudian apabila ada pengirim mengirimkan data menuju ke pelayanan tersebut, nah, maka akan diteruskan ke salah satu alamat IP tersebut. Misalnya mode pengiriman ini disebut dengan Anycast. Nah, contoh apabila ada 5 server dengan aplikasi FTP yang sama, maka apabila ada user yang mengakses pelayanan FTP tersebut, maka akan diarahkan ke salah satu dari 5 server tersebut. Nah, jadi Anycast itu biasanya sama kayak peer to peer, tapi sistemnya itu dia apa ya? Banyak server atau banyak cadangan data dari tiap-tiap server itu sama gitu. Jadi istilahnya nanti nah pesannya itu nanti akan dikirim dari salah satu saja, tidak semuanya mengirimkan seperti itu ya. Nah, kalau Anycast itu seperti itu ya. Nah, kemudian ada Internet Protocol Message Protocol, Internet Control Message Protocol ya. Jadi ketika router atau host tujuan menginformasikan sesuatu kerusakan pada IP datagram, protokol yang digunakan adalah Internet Control Message Protocol atau ICMP. Karakteristik dari ICMP ini adalah ICMP menggunakan IP, ICMP melaporkan kerusakan, kemudian ICMP tidak dapat melaporkan kerusakan dengan menggunakan pesan ICMP. Nah, ini menghindari pengulangan. Kemudian untuk data yang terfragmentasi pada ICMP ini hanya mengirimkan pesan kerusakan pada fragmentasi pertama. Nah, pesan ICMP ini tidak merespon dengan mengirimkan data secara broadcast atau multicast. Nah, ICMP tidak akan merespon kepada IP datagram yang tidak memiliki header IP pengirim. Nah, pesan ICMP ini dapat membuat proses kerusakan pada IP datagram. Nah, seperti itu ya. Nah, pesan ICMP itu tadi ada yang namanya ini ya, header. Nah, jadi ada IP header, ini protokol akan berisikan nomor satu ICMP dan tipe of service, TOS. Nah, itu nilainya 0. Nah, seperti itu biasanya. Nah, ini ya, ada checksum, ada tipe, ada kode. Nah, untuk aplikasinya itu biasanya ada ping sama garis root. Nah, kalau ping itu biasanya ya untuk ngecek itu ya, ngecek apakah sudah connect atau putus-putus itu kan biasanya ping ya kan. Terus misalnya slash t spasi misalnya google.com gitu kan.
atau IP berapa. Nah, kalau traceroute itu dia uh, lebih kelihatan rute apa aja sih yang dipakai untuk misalnya kita mengakses server yang ada di Jepang misalnya. Nah, nanti lewatnya mana? Lewatnya Jakarta, terus lewatnya Singapura. Nah, habis Singapura kemana? Nah, itu IP-nya nanti akan terlihat semua seperti itu ya. Nah, mungkin sekian dulu dari saya ya. Eh, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga nanti untuk kedepannya ini ya masih apa ya bisa datang semua atau bisa join semua di Microsoft Teams ya. Dan mungkin nanti untuk harinya akan lebih fleksibel atau mungkin saya kasih polling gitu aja ya. Jadi nanti akan lebih enak leluasa. Oh, biasanya bisanya di jam berapa gitu atau di pulang kerja gitu ya atau di pas weekend Sabtu Minggu seperti itu ya. Oke, mungkin karena di sini audiensnya satu ya, baru satu, baru ada Ajeng. Nah, mungkin ada yang ditanyakan Ajeng untuk pertemuan apa di web kedua ini. Kalau tidak ada, mungkin kita sudahi dulu ya untuk pertemuan web kali ini dan semoga nanti untuk kedepannya banyak yang mengikuti dan yang join di grup WhatsApp-nya juga lebih banyak ya. Baru dua ya, baru dua atau tiga gitu yang masuk dan eh, belum ini ya, belum semuanya gitu ya. Oke, mungkin sebelum saya tutup, saya stop recording dulu. Oke, stop recording. Oke, sekian dulu dari saya. Kita stop. Nah.